Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun membalik tangan kanannya, perisai aula muncul di tangannya, dan memberikannya kepada Chu Xiaosha. Ini adalah ruang peri ruang waktu biji sesawi terbaik yang dipinjam dari kantor pusat toko. Anda ingat untuk mengembalikannya ke manajer Zhang, dan terima kasih untuk saya tepat waktu. Setelah mengembalikannya kepadanya, Anda dapat berbicara dengan pemilik toko yang menjual kertas jimat di pasar, dan meminta mereka untuk memasok kami dengan jimat itu setiap bulan, semakin banyak, semakin baik, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, cincin abadi melintas, dan 11 ramuan jernih muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Chu Xiaosha. Ramuan ini, juga berikan Zhang Yihan, tingkatkan kultivasi dia sangat membantu, ucap Tan Yun. Ketika Chu Xiaosha hendak bertanya pada Tan Yun tentang pil, Tan Yun berbalik. Tan Yun telah berbalik dan memasuki paviliun surgawi kota Sishu, langsung menuju kamar di lantai 6, dan memasuki lantai 66 dari menara suci abadi waktu dan ruang tertinggi. Setelah masuk, Tan Yun duduk bersila, meramu pil sambil berlatih, berharap untuk naik ke peringkat keempat alam hukuman sesegera mungkin. Pada saat ini, Chu Xiaosha telah mulai menjual pil hukuman terbaik, dan dia berkata dengan wajah lurus. Semuanya, Chu dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa saya akan melakukannya untuk pil obat yang dijual oleh Tiange di kota Sishu. Anda akan membayar 10 jika Anda memalsukan satu, ucap Chu Xiaosha. Kemudian, dalam 1 jam yang mengasyikkan, Chu Xiaosha menjualnya kejutaan abadi dengan eliksir hukuman terbaik. Orang-orang abadi yang mendapatkan pil obat sangat bersemangat, sedangkan orang-orang abadi yang tidak mendapatkan pil obat memohon kepada Chu Xiaosha untuk menjual lebih banyak. Chu Xiaosha memberitahu semua orang bahwa kota Sishu Tiange hanya dapat memasok 1 juta pil per bulan. Setelah Chu Xiaosha menjual 1 juta pil, beberapa makhluk abadi menolak untuk pergi, dan mereka berada di luar kota Sishu Tiange, berbaris dalam antrean panjang, siap untuk makan, tidur, atau berlatih, menunggu saja di sini. Akibatnya, sebuah tim berbaris dari luar paviliun Tian di kota Sishu, bagian terdalam dari kota Fang, ke pintu masuk kota Fang. Pada saat ini, di hati hampir semua makhluk abadi, itu adalah rasa hormat khusus untuk semua orang di paviliun surgawi kota Sishu. Xiao Yu, Axiang, dan 10 orang tertawa terbahak-bahak ketika mereka berpikir bahwa mereka telah mengikuti bos yang tepat. Yang membuat ke-12 orang Xiao Yu senang adalah bahwa Chu Xiaosha menghadiahi mereka dengan 10 ramuan hukuman berkualitas tinggi. Setelah itu, Chu Xiaosha mengikuti instruksi Tan Yun dan pergi ke toko yang menjual kertas jimat di Fangxi. Setiap kali Chu Xiaosha pergi ke toko, pemilik toko menyambutnya secara pribadi dan menganggap Chu Xiaosha sebagai VIP. Proposal Chu Xiaosha untuk bos-bos ini untuk memasok kertas jimat ke kota Sishu Tiange setiap bulan dengan cepat dinegosiasikan. Sebelum pergi, Chu Xiaosha memberi masing-masing bos 30 eliksir hukuman berkualitas tinggi. Bos-bos itu sangat berterima kasih kepada Chu Xiaosha. Dan kalimat yang selalu Chu Xiaosha simpan di bibirnya adalah, jangan berterima kasih padaku, jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih kepada bosku Tan Yun. Malam tiba. Di luar kota, orang-orang dari rumah jenderal dan rumah wakil jenderal pergi ke paviliun Zubaoxian untuk mengunjungi Tan Yun. Orang-orang ini adalah kerabat mayor jenderal dan wakil jenderal. Ketika mereka tiba di paviliun Tiange di kota Sishu, Xiao Yu dan Axiang tidak berani mengabaikan, jadi mereka ingin mengundang semua orang untuk duduk, tetapi tidak ada cukup kursi. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang munafik, mereka hanya perlu berdiri. Kedua saudara perempuan itu tahu niat semua orang, jadi mereka memberitahu semua orang bahwa itu adalah aturan bos kami Tan untuk menjual 1 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi setiap bulan. Dan bos Tan bilang siapapun yang membeli harus mengantri, tidak ada Maverick. Pernyataan ini menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di antara kebanyakan orang, mengatakan bahwa mereka ingin melihat Tan Yun. Dalam hal ini, Xiao Yu dan Axiang masih tidak mengubah wajah mereka, dan memberitahu semua orang bahwa bos Tan mundur dan tidak ada yang terlihat. Kebanyakan orang tidak bisa melihat Tan Yun, jadi mereka meminta untuk melihat nama Chu Xiaosha. Axiang masih tersenyum dan memberitahu semua orang bahwa penjaga toko Chu telah keluar dan belum kembali. Setelah itu,
Orang-orang dengan status luar biasa ini meninggalkan kota Sishu Tiange dengan kemarahan. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengatakan sesuatu yang salah? Xiao Yu berkata kepada Axiang dengan tatapan khawatir. Aku khawatir, karena ini, Bos Tan akan menyinggung orang-orang dari Mayor Jenderal dan Wakil Jenderal, ucap Xiao Yu. Mendengar ini, ketika Axiang hendak berbicara, suara Tan Yun yang agak mendominasi terdengar di benak kedua gadis itu, jangan khawatir. Aturan Tan Yun saya adalah bahwa siapapun yang ingin untuk membeli harus berbaris, belum lagi mereka, bahkan jika jenderal besar dan wakil jenderal itu datang untuk membeli pil obat untuk keluarga mereka secara langsung, mereka harus berbaris. Alasannya sangat sederhana, ini aturan saya, ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, di kantor pusat toko, dalam akordeon, Wang Yuan memandang Zhang Yihan dengan kaget, dan berkata, Tuan Zhang, apa yang Anda bicarakan? Kota Sishu Tiange, hari dibuka hari ini, dia benar-benar mengeluarkan 1 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi. Awalnya, saya ragu apakah eliksir ini palsu, tetapi baru saja saya mendengar bahwa orang-orang abadi yang tidak dapat menembus dunia mengambil eliksir. Setelah obat, banyak orang telah menyentuh pesona alam. Manajer Zhang, apa-apaan Tan Yun ini, dia benar-benar membuat jutaan ramuan hukuman terbaik sekaligus, ucap Wang Yuan. Mendengar ini, Zhang Yihan berkata dengan ekspresi ngeri, jika orang tua itu tidak salah menebak, putra Tan Yun adalah master eliksir tingkat suci, jika tidak, dia tidak akan bisa memperbaiki eliksir hukuman terbaik sama sekali. Selain itu, lelaki tua ini bertanya-tanya, menurut legenda bahwa ada kurangnya pemurnian di tanah yang ditinggalkan. Apakah itu ramuan dari ramuan hukuman terbaik, tapi bagaimana Tan Yun membuatnya? Wang Yuan, ikuti orang tua ini ke paviliun surgawi kota Sishu dan kunjungi Tan Yun, ucap dari Zhang Yihan. Zhang Yihan adalah makhluk abadi tingkat pertama di alam pemurnian, dari kata kunjungan yang dia katakan, dapat dilihat bahwa status Tan Yun di hatinya telah meroket. Pada saat ini, suara seorang teman datang dari luar pintu, manajer Zhang, penjaga toko Chu dari kota Sishu Tiange, aku memiliki sesuatu untuk mencari Anda, dan sekarang menunggu di aula utama di lantai pertama, ucap dari Chu Xiaosa. Manajer Chu, alis putih Zhang Yihan bergetar, ekspresinya bingung. Wang Yuan berkata, itu pengikut kecil Tan Yun, Chu Xia, yang sekarang menjadi penjaga toko kota Sishu Tiange, ucap Wang Yuan. Mendengar ini, Zhang Yihan tersenyum dan berkata, oke, beritahu penjaga toko Chu, orang tua ini akan segera turun, ucap Zhang Yihan. Di aula, Chu Xiaosa berhenti dan berdiri di belakangnya, diikuti oleh 10 abadi alam hukuman peringkat 9. 10 peringkat 9 alam hukuman ini adalah pengawal pribadi baru Chu Xiaosa hari ini. Tidak lama kemudian, Zhang Yihan dan Wang Yuan turun dan datang ke aula utama di lantai pertama. Mereka tersenyum ramah dan berkata, Bendahara Chu datang ke pintu dan membuat kantor pusat toko saya berkembang, ucap Zhang Yihan. Hari ini, yang lebih muda generasi diperintahkan oleh bos untuk mengembalikan istana abadi waktu dan ruang biji master berkualitas tinggi dan membayar sewa, ucap Chu Xiaosa. Setelah berbicara, Chu Xiaosa memberikan istana abadi waktu dan ruang biji master kepada Zhang Yihan. Zhang Yihan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, lelaki tua ini dan Tan Xiaoyou melihat satu sama lain sebagai teman lama, dan istana abadi ini diberikan kepada Tan Xiaoyou. Selain itu, dalam 2 bulan, Tan Xiaoyou akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan Duan Tiande, apa yang bisa dia lakukan tanpa senjata ajaib, ucap Zhang Yihan. Mendengar kata-kata itu, Chu Xia mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih manajer Zhang karena telah merawat bosku sekarang memiliki senjata sihir kultivasi baru, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk membiarkan generasi muda kembali ke pemilik aslinya, ucap dari Chu Xiaosa. Oh, begitu, ucap Zhang Yihan tersenyum. Setelah menerima ruang peri ruang dan waktu biji sesawi terbaik. Adapun senjata ajaib budidaya di mulut Chu Xiaosa, Zhang Yihan tidak bertanya secara rinci. Setelah itu, Chu Xiaosa membayar 1 tahun abadi, yang juga merupakan sewa 100 tahun. 1 tahun adalah 1 juta batu abadi tingkat rendah, dan 1 tahun abadi adalah 1 juta batu abadi tingkat menengah. Setelah Zhang Yihan menerima cincin abadi yang berisi jutaan batu abadi kelas menengah, dia tersenyum dan berkata, Manajer Chu, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi orang tua ini pil abadi hukuman kelas atas untuk dilihat, ucap Zhang Yihan. Mendengar ini,
Chu Xiaosa menamparkan dahinya dan berkata, lihatlah junior ini, aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Ada 1000 eliksir hukuman berkualitas tinggi di dalamnya, bosku berterima kasih atas kebaikanmu dalam menjagamu, ucap Chu Xiaosa. Dengan sering berkedip, 1000 pil obat seluruh tubuh berwarna biru terbang keluar dari cincin abadi dan digantung di depan Zhang Yihan. Di samping Zhang Yihan, Wang Yuan, pria di alam hukuman, melihat 1000 eliksir hukuman, dan air liurnya tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar. Zhang Yihan terkejut, mengulurkan jari-jarinya dan mengambil satu, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya, dan kemudian menatap janin pil seperti bayi di dalam pil. Dia tampak terkejut dan berseru, bau obat yang kuat, itu benar-benar kualitas terbaik hukuman eliksir. Luar biasa, Manajer Chu, Anda telah lama membeli 1600 jenis eliksir di paviliun Kota Empat Seni. Mungkinkah Anda mencoba memperbaiki eliksir hukuman berkualitas tinggi, ucap dari Zhang Yihan. Mendengar ini, Chu Xiao mengangguk dan berkata, ya. Ini adalah ramuan hukuman pamungkas, apakah disempurnakan oleh Tan Xiaoyou, ucap Zhang Yihan bertanya. Itu benar, itu dibuat oleh bosku, ucap Chu Xiaosa dengan kekaguman. Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, Manajer Chu, saya telah menerima pil lama ini. Sampaikan terima kasih Tan Xiaoyou untuk saya, ucap Zhang Yihan. Baiklah, Chu Xia menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian berkata, oh, benar, bosku secara khusus mengatakan kepada generasi muda untuk membawakanmu 11 pil, ucap Chu Xiaosa. Masih ada lagi, ucap Zhang Yihan terkejut. Yah, ada 11 lagi, ucap Chu Xiao. Tidak perlu, lelaki tua ini sudah berada di peringkat pertama pemurnian alam hukuman, dan pil yang diambil di alam hukuman tidak berguna bagi lelaki tua ini, ucap Zhang Yihan. Chu Xiaosa berkata, Tuan Zhang, Anda salah paham. Bos saya mengatakan bahwa 11 pil ini akan membantu Anda dalam kultivasi Anda, ucap dari Chu Xiaosa. Oh, orang tua ini benar-benar ingin melihat pil itu, ucap Zhang Yihan penasaran. Ngomong-ngomong, generasi muda tidak tahu pil ini, ucap Chu Xiaosa berkata dengan santai, dan di antara jari-jari cincin abadi melintas, 11 ramuan jernih, yang semuanya berisi janin pil, terbang keluar dari cincin abadi, dan digantung di tubuh Zhang Yihan ke depan. Zhang Yihan tiba-tiba melebarkan matanya, dan mata keruh itu mengungkapkan warna yang sangat luar biasa. Wajahnya yang ditandai dengan jejak tahun, mengungkapkan keterkejutan yang mendalam. Dia mengguncang tubuh lamanya dengan keras, dan berseru dengan suara gemetar. Ya Tuhan, ini pil obat ini adalah ramuan pemurnian berkualitas tinggi. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang di persekutuan alkimia tidak berbicara tentang tanah terbengkalai. Apakah ada kekurangan obat mujarab untuk menyempurnakan ramuan terbaik? Ucap dari Zhang Yihan terkejut. Pada saat ini, Zhang Yihan terkejut dan sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Aku adalah alam pemurnian tingkat pertama, jika aku memiliki 11 ramuan pemurnian berkualitas tinggi ini, aku akan berhasil dipromosikan ke tingkat ke-12 alam pemurnian melalui budidaya, ucap dari Zhang Yihan. Senma, apa-apaan ini? Chu Xiaosa melompat kaget, penyempurnaan eliksir yang indah, ucap dari Chu Xiaosa. Apakah kamu tidak tahu? Ucap Zhang Yihan bertanya. Junior tidak tahu, ketika bosku memberiku pil obat, dia tidak menyebut pil ini, ucap Chu Xiaosa. Ketika Chu Xiaosa menjawab, seluruh orang menjadi gila karena kegembiraan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya akan begitu kuat. Zhang Yihan tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan mengepalkan tinjunya ke arah Chu dengan baik dan berkata, ketika Tan Xiaoyou meninggalkan Bea Cukai, Anda harus memberitahu orang tua ini, bahwa dia akan berkunjung. Orang tua ini memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi biarkan Xiao Yuanzi menghiburmu dulu, ucap dari Zhang Yihan. Kemudian, Zhang Yihan secara pribadi mengirim Chu Xiaosa keluar dari kantor pusat toko. Di bawah sinar bulan, Wang Yuan berkata dengan ekspresi ngeri, Manajer Zhang, dari mana Tan Yun berasal? Tan Yun tidak hanya menyempurnakan ramuan hukuman berkualitas tinggi, tetapi juga menyempurnakan ramuan pemurnian kualitas terbaik, ucap dari Wang Yuan. Zhang Yihan berkata tanpa ragu, karena kota Sisu Tiange belum secara terbuka menjual ramuan pemurnian berkualitas tinggi, saya pikir Tan Yun tidak ingin orang mengetahuinya untuk saat ini. Xiao Yuanzi, ingatlah bahwa masalah ini tidak dapat dibocorkan keluar. Tan Yun menyempurnakan ramuan hukuman kualitas terbaik, penyempurnaan ramuan berkualitas tinggi, masalah ini sangat penting,
saya harus segera pergi ke rumah penguasa kota, dan memberitahu kakak laki-laki saya tentang hal ini, ucap dari Zhang Yihan. Setelah mengatakan itu, Zhang Yihan berubah menjadi seberkas cahaya dan naik ke langit, terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju rumah penguasa kota di pusat kota. 10 hari kemudian, di Suanyuan Xiancheng, pusat kota. Di area pusat Suanyuan Xiancheng, dikelilingi oleh energi abadi, ada 98 gunung abadi yang langsung dimasukkan ke dalam awan. Dalam kelompok besar gunung abadi ini, gunung abadi yang menonjol dari keramaian adalah Gunung Suci Suanyuan tempat pemilik kota tinggal. Tuan kota Suanyuan tidak tinggal di istana tuan kota, tetapi berkultivasi di puncak Gunung Suci Suanyuan sepanjang tahun. Rumah tuan kota yang indah dan megah dibangun di tengah-tengah Gunung Suci Suanyuan yang indah. Wosh! Menghadapi matahari terbenam, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi Zhang Yihan di gerbang mansion tuan kota. Kerja bagus, manajer Zhang, ucap kedua penjaga di gerbang alam hukuman tingkat 12 dengan hormat berkata kepada Zhang Yihan. Baiklah, Zhang Yihan mengangguk dan bertanya, kakak laki-lakiku, apakah berada di mansion, ucap Zhang Yihan. Laporkan kepada manajer Zhang, pramugari tua ada di mansion, ucap kedua penjaga itu menjawab dengan hormat, dan Zhang Yihan melangkah ke dalam rumah tuan kota. Betul sekali, kakak tertua Zhang Yihan adalah pengurus rumah tangga tua dari mansion tuan kota, yaitu Zhang Yizong. Zhang Yihan bolak-balik melewati mansion dengan paviliun, menara, jembatan kecil dan air yang mengalir, dan langsung menuju paviliun Zhang Yizong. Kakak, saudara kedua sudah kembali, ucap Zhang Yihan tersenyum dan memasuki pavilion, dan langsung pergi ke lantai 2, ke kamar kakak laki-laki. Saat ini, seorang lelaki tua dengan angin peri tulang dao perlahan membuka matanya, dan segera bangkit dan tersenyum, saudara kedua, angin macam apa yang membawamu kembali? Aduh, Zhang Yizong berkata dengan ekspresi sedih, saudara kedua, tidak peduli seberapa besar kakak berkultivasi, dia tidak akan pernah bisa memasuki tingkat ke-12 alam pemurnian. Saudaraku, aku telah terperangkap di tingkat ke-11 alam pemurnian selama 500 tahun, dan sepertinya aku tidak memiliki kesempatan untuk menerobos, ucap Zhang Yizong. Mendengar ini, Zhang Yihan berbalik, dan obat sebening kristal muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Zhang Yizong, saudaraku, ambillah dan cobalah, ucap dari Zhang Yihan. Ini adalah ramuan pemurnian, Zhang Yizong tiba-tiba menatap ramuan itu, yang meringkuk seperti bayi dalam ramuan itu, mata berawan, ada kejutan yang tak terkendali, ini sebenarnya ramuan pemurnian kelas atas. Saudara kedua, apakah ini benar, tapi bagaimana ini mungkin, bukankah persekutuan alkimia mengatakan bahwa itu tidak dapat ditemukan, bukannya memperbaiki ramuan obat mujarab kelas atas itu tidak bisa. Oh, aku mengerti, persekutuan alkimia yang menemukan obat pengganti, kan, ucap dari Zhang Yizong. Zhang Yihan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kakak, jangan bersemangat, dengarkan aku akan menceritakan perlahan, ucap Zhang Yihan. Setelah itu, Zhang Yihan memberitahu tangangan lompatan katak Tan Yun, dan apa yang terjadi, dan segala sesuatu tentang Tan Yun diceritakan kepada Zhang Yizong. Itu terlalu kuat, itu benar-benar terlalu kuat, ucap Zhang Yizong memuji Tan Yun, kekuatannya dalam tantangan lompatan, dan kemampuannya untuk membuat alkimia. Kakak, saudara kedua sangat optimis tentang Tan Yun, jika ada kesempatan, setelah Anda bertemu dengan pemilik kota, bantu saudara kedua untuk memperkenalkan Tan Yun kepada pemilik kota, ucap Zhang Yihan. Oke, saya menuliskannya untuk saudara saya, hanya penguasa kota yang baru saja mundur beberapa hari yang lalu, sekarang urusan militer bertanggung jawab atas 12 jenderal. Saya tidak tahu kapan Tuan Kota akan meninggalkan Bea Cukai. Setelah Tuan Kota keluar dari Bea Cukai, kakak laki-laki akan memperkenalkan Tan Yun kepada Tuan Kota, ucap Zhang Yizong. Pada titik ini, Zhang Yizong mencibir. Saya tidak tahu untuk apa serikat alkimia, dan penguasa kota memerintahkan mereka untuk mencari pengganti untuk menyempurnakan hukuman terbaik dalam waktu 50 tahun. Ramuan yang dibutuhkan oleh ramuan itu disempurnakan oleh Tan Yun dari luar kota, ucap dari Zhang Yizong. Dari kata-kata Zhang Yizong, dapat dilihat bahwa dia tampaknya penuh kebencian untuk Pil Refining Guild. Setelah itu, Zhang Yizong memuja matanya dan berkata, kakak kedua, tuan tertua kami yang memiliki mata terbakar, membiarkan putra ini Tan Yun memasuki Suanyuan Xiancheng, tuan tertua, menghela nafas di depan semua jenderal, ucap Zhang Yizong. Tuan tertua di mulut Zhang Yizong adalah paman tuan kota,
Jenderal Suanyuan saat ini, yaitu Suanyuan Haokong. Suanyuan Haokong keras kepala, dan hubungan antara dia dan 11 jenderal lainnya dapat dikatakan tidak sesuai. Memang benar bahwa Suanyuan Haokong adalah paman dari penguasa kota, tetapi itu tidak berarti bahwa dia adalah orang yang bertangan satu di ketentaraan, karena 11 jenderal lainnya, baik dengan identitas yang tidak biasa atau prestasi militer yang luar biasa, tidak takut pada Suanyuan Haokong. Pada saat ini, jelas bahwa dalam hati Zhang Yihan dan Zhang Yizong, Tan Yun adalah orangnya Suanyuan Haokong. Itu benar, Zhang Yihan setuju, 11 jenderal lainnya selalu menargetkan Tuan Tertua, sekarang Tan Yun telah menyempurnakan ramuan hukuman terbaik, yang akan dipopulerkan di seluruh pasukan di masa depan. Itu kontribusi besar, maka Tuan Tertua kami juga sangat diperlukan, dan mungkin kami akan memiliki kesempatan untuk meyakinkan orang banyak dan naik ke posisi jenderal, ucap Zhang Yihan. Setelah mendengar ini, Zhang Yizong mengangguk setuju, dan berkata, sekarang Tuan Tertua, memimpin pasukan dalam ekspedisi, saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Kami akan memberitahu kabar baik kepada Tuan Tertua, ketika Tuan Tertua kembali dengan kemenangan. Sebelum itu, kita harus membiarkan Tan Yun tidak memberitahu Guild Alkimia obat mujarab pengganti yang dibutuhkan untuk menyempurnakan obat mujarab hukuman terbaik. Guild Alkimia ini adalah anggota dari 11 jenderal lainnya, dan kita tidak boleh membiarkan Serikat Alkimia mendapatkan ramuan alih-alih alkimia. Pergi, bawa aku melihat Tan Yun segera, saya ingin berbicara dengannya. Jangan biarkan dia menjual ramuan hukuman berkualitas tinggi kepada bawahan dari 11 jenderal lainnya, ucap Zhang Yizong. Setelah mendengarkan, Zhang Yihan berkata, saudaraku, sekarang anak ini Tan Yun masih dalam retret, jangan ganggu dia, ucap Zhang Yihan. Apa yang ditutup? Zhang Yizong mengerutkan kening dan berkata, mengenai masalah yang begitu penting, wajar untuk memberitahu dia sesegera mungkin, ucap dari Zhang Yizong. Saudaraku, kamu tidak tahu apa-apa, Zhang Yihan berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam 50 hari, Tan Yun akan memiliki pertempuran hidup dan mati dengan Mayor Jenderal Duan Tiande, jadi kita tidak bisa mengganggunya, ucap Zhang Yiha. Kemudian, Zhang Yihan memberitahu kakak laki-lakinya penyebab dan akibat dari pertempuran yang menentukan. Hei, anak ini benar-benar omong kosong, Zhang Yizong meniup janggutnya dan menatap. Periode Tiande itu sudah menjadi peringkat keempat alam pemurnian, dan Tan Yun hanya alam hukuman. Hanya dalam 50 hari, bahkan jika dia berlatih tanpa tidur atau makan, dia pasti bukan lawan Duan Tiande, ucap Zhang Yizong. Zhang Yihan menghela nafas dan berkata, saudaraku, jangan khawatir tentang itu, sekarang setelah deklarasi perang Tan Yun dikeluarkan, akan sulit untuk kumpulkan, saya harap akan ada keajaiban saat itu, ucap Zhang Yihan. Waktu berlalu, lebih dari sebulan yang lalu. Pada titik ini, hanya ada 10 hari tersisa sampai pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan Duan Tiande. Di Suanyuan Xiancheng, di barak dalam kota. Duan Tiande mengikuti bos langsungnya untuk memimpin prajurit abadi, dan dalam pertempuran dengan musuh, setelah kehilangan keduanya, dia kembali ke barak. Duan Tiande, yang memasuki tenda militer, muntah darah ketika dia memikirkan perang. Bawahan Li Yongchang, ada yang ingin aku tanyakan pada Mayor Jenderal. Pada saat ini, suara hormat datang ke Duan Tiande. Setelah Duan Tiande membiarkan Li Yongchang masuk, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja akan menemukan Anda, bagaimana keadaannya, bisakah Tan Yun dipenjara di kamp militer sekarang? Dan Jia Qianfu, kepala abadi, dibunuh oleh Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata Li Yongchang, Duan Tiande berkata dengan tajam, apa yang kamu katakan, ucap dari Duan Tiande. Duan Tiande benar-benar marah, apa yang terjadi pada akhirnya, ucap Duan Tiande. Li Yongchang memberitahu Duan Tiande apa yang terjadi dengan gemetar. Ketika Duan Tiande mendengar bahwa Tan Yun telah membunuh Jia Lai, dan bahwa Tan Yun telah memotong kaki 30 pendeta perwira dan 300 tentara abadi, dia sangat marah sehingga fitur wajahnya berubah dan wajahnya penuh urat biru. Melihat penampilan Duan Tiande yang memakan manusia, Li Yongchang berkata dengan berani, Mayor Jenderal, ada sesuatu yang dikatakan bawahan, jangan marah, ucap Li Yongchang. Dua tetua abadiku sama-sama dibunuh oleh Tan Yun, apakah ada cara yang lebih baik untuk melakukan ini? Apakah ini membuatku semakin marah, ucap Duan Tiande menggeram. Li Yongchang dengan patuh mengeluarkan deklarasi perang dan menyerahkannya kepada Duan Tiande. Ini adalah deklarasi perang yang diberikan Tan Yun kepada Anda, dan ada 10 hari sebelum hari pertempuran yang menentukan,
Mayor Jenderal, apakah Anda ingin bertarung? Ucap dari Li Yongchang. Deklarasi perang, Duan Tiande meraih deklarasi perang di tangannya, tetapi tertulis, Tan Yun dari kota Sishu Tiange, meluncurkan pertempuran hidup dan mati melawan Mayor Jenderal Duan Tiande. Hari ini, 3 bulan kemudian, Duan Tiande, kamu tidak boleh berkelahi, kamu adalah cucuku Tan Yun. Saya marah, saya sangat marah, Duan Tiande bertanya dengan marah. Kekuatan macam apa Tan Yun, ucap Duan Tiande. Lapor pada Mayor Jenderal, Tan Yun adalah alam hukuman peringkat kedua hukuman, namun, kekuatan Tan Yun harus di atas bawahan ini, ucap Li Yongchang. Oke, sangat bagus, Duan Tiande tertawa marah. Dalam 10 hari, aku akan menurunkan kepala mayatnya di depan umum. Tan Yun, kamu akan mati dalam 10 hari, ucap Duan Tiande. Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu. Pada awal waktu, bulan purnama ada di langit. Di luar kota Fangxi, dari kota Sishu. Di Menara Suci Peri Ruang dan Waktu Terbaik, Tan Yun di lantai 66, 50 tahun yang lalu di menara, memasuki urutan keempat dari alam hukuman. Pada saat ini, Tan Yun sedang mengendalikan, dan 440 helai cairan surgawi Hongmeng di jantung Hongmeng membuat kulit, daging, dan tulang menjadi keras. Tan Yun yang sedang duduk bersila, berkeringat seperti hujan, dan dia berkata dengan suara serak, masih ada beberapa jam sampai besok, yang cukup bagiku untuk mengolah tubuh tanah Hongmeng ke Xiao Cheng Orde ke-11, ucap Tan Yun. Dengan 1 jam tersisa, Tan Yun akhirnya menyelesaikan penempaan daging, kulit, dan tulang, dan memasuki tahap Xiao Cheng urutan ke-11 dari tanah Hongmeng. Itu berarti Tan Yun sekarang memiliki kekuatan besar untuk merobek dengan tangan kosongnya dan artefak yang mulia abadi. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan kesadarannya yang abadi. Sinar cahaya tak terlihat dari kesadaran abadi naik ke langit. 5 juta abadi, 8 juta abadi. Itu tidak berhenti sampai 9 juta abadi. Kesadaran abadi tingkat pertama di alam pemurnian, kesadaran abadi dapat mencakup 8 juta keabadian dalam radius. Alam pemurnian urutan kedua adalah 8,5 juta, dan urutan ketiga adalah 9 juta abadi. Dengan peningkatan kekuatan fisik Tan Yun, jiwanya yang abadi sekarang sekuat makhluk abadi tingkat ketiga di alam pemurnian. Tan Yun bangkit dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan nada mendominasi, Duan Tiande, hari ini adalah hari kematianmu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pertempuran dengan Duan Tiande pasti akan menarik perhatian. Memutuskan bahwa kecuali hidup dalam bahaya, Tan Yun tidak akan pernah menggunakan formasi pedang pembantaian Hongmeng dan seni pedang pembantaian Hongmeng. Meski begitu, Tan Yun masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Duan Tiande. Meskipun Tan Yun percaya bahwa tidak ada seorang pun di Suanyuan Xiancheng yang dapat melihat latihannya sendiri, tetapi untuk berjaga-jaga, Tan Yun secara alami tidak akan mengambil risiko. Dia tahu betul bahwa begitu seseorang melihat latihannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dalam hati Tan Yun, setiap musuh yang telah melihat formasi pedang dan seni pedangnya pasti sudah mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun meninggalkan lantai 66 dan muncul di ruang lantai 6 Paviliun Tiange di kota Sishu. Kemudian, Tan Yun membawa peri ruang dan waktu biji sesawi terbaik ke telinganya. Setelah itu, Tan Yun datang ke lobi di lantai pertama, tetapi di lobi, Zhang Yihan, manajer kantor pusat toko, juga ada di sana. Dan di samping Zhang Yihan, ada juga seorang lelaki tua dengan Daogu Xianfeng. Tan Xiaoyou, lama tidak bertemu, ucap Zhang Yihan mengepalkan tinjunya dan tersenyum, lalu memperkenalkan kepada Tan Yun, Tan Xiaoyou, ini adalah kakak laki-laki tertuaku Zhang Yizong, yang merupakan pengurus rumah dari Istana Tuan Kota, ucap Zhang Yihan. Tan Yun adalah sedikit terkejut, baru kemudian dia tahu bahwa identitas Zhang Yihan tidak sederhana, ternyata ada saudara laki-laki pengurus rumah tangga dari rumah Tuan Kota. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk sedikit ke arah Zhang Yizong. Generasi yang lebih muda telah melihat Zhang Senior, ucap Yan Yun. Ya, Zhang Yizong memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh terima kasih, jika Tan Xiaoyou tidak memberikan obat yang terbaik kepada saudara keduaku, lelaki tua itu tidak akan bisa menerobos alam, dipromosikan ke tingkat ke-12 dari alam pemurnian, ucap Zhang Yizong. Setelah berbicara, Zhang Yizong membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Di sini, lelaki tua ini berterima kasih kepada Tan Xiaoyou, ucap Zhang Yizong. Kamu sangat baik, ucap Tan Yun.
Setelah Tan Yun membantu Zhang Yizong sambil tersenyum, dia bertanya pada lelaki tua kedua, duduklah, lalu biarkan Chu dengan gagah menyajikan teh. Zhang Yizong mengerutkan kening dan berkata, Tan Xiaoyou, apakah Anda benar-benar alam hukuman tingkat keempat, atau apakah Anda menyembunyikan kultivasi Anda, ucap Zhang Yizong. Tan Yun berkata, generasi muda memang alam hukuman tingkat keempat, ucap Tan Yun. Di peringkat keempat alam hukuman, kamu akan melawannya sampai mati. Betapa tidak bagusnya ini, ucap Zhang Yizong. Iya, Zhang Yihan mengangkat alis dan garis vertikalnya, jika saja Jenderal Xuan Yuan ada di sini, mungkin dia bisa menghentikan pertempuran yang menentukan ini, sayang sekali Jenderal Xuan Yuan belum kembali dari ekspedisi, ucap Zhang Yihan. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang generasi muda, bagaimanapun, dalam pertempuran hari ini, pasti bukan aku yang mati, ucap Tan Yun. Zhang Yizong tampak penuh harap dan berkata, Tan Xiaoyou, jika Anda benar-benar dapat membunuh Duan Tiande di tingkat yang lebih tinggi, maka Anda tidak akan pernah terjadi sebelumnya, ucap Zhang Yizong. Pada saat ini, Chu Xiaosa berkata, waktu untuk pertempuran yang menentukan hampir di sini, dan kita harus berangkat ke panggung hidup dan mati, ucap Chu Xiaosa. Hidup dan mati Sendai, Tan Yun telah mendengar sebelumnya, bahwa ketika para abadi memiliki kebencian yang belum terselesaikan, selama kedua belah pihak setuju untuk bertarung sampai mati, mereka akan menaiki Sendai hidup dan mati. Iya, Tan Yun mengangguk. Kemudian, Chu Xiaosa mengorbankan perahu, selama retret Tan Yun, dia membeli perahu abadi terbaik, membawa Tan Yun, Erlao, dan orang-orang dari kota Shishutiange, dan pergi dari kota Fang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.